إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Untuk sore hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan informasi di berbagai media, terutama di grup WhatsApp, bahwa hari ini adalah yang akan mengisi Ustaz Dr. Rasul Syarif FPD. Insyaallah hari ini akan membahas tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz Dr. Rasul Syarif, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan materi. Alhamdulillah alladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira walladzi anzala al-kitaba 'ala 'abdihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja walladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Ketika sahabat Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 106, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari ketika memutih wajah-wajah dan menghitam wajah-wajah. Imam Ibnu Katsir mengutip penjelasan Ibnu Abbas menjelaskan yang saya tulis di catatan kaki, yakni yaumul qiyamah, hari itu adalah hari kiamat. Hina tabyaddu wujuh ahlussunnah wal jamaah, ketika memutihnya wajah ahlussunnah wal jamaah, wa taswaddu wujuh ahlul bid'ah wal furqah, dan menghitamnya wajah ahlul bid'ah wal furqah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah ada sejak zaman sahabat atau sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena karena sahabat tidak mungkin mengungkapkan satu istilah kalau tidak ada dasarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbeda jauh dengan kurikulum yang diajarkan di Aliyah. Pendiri Ahlussunnah wal Jamaah adalah Abdul Hasan Al-Asy'ari yang hidupnya tahun 200 Hijriah dan dianggap sebagai salah satu kelompok dari kelompok-kelompok yang ada dalam Islam. Saya sering tegaskan, Ahlussunnah wal Jamaah itu pendirinya Rasulullah SAW. Penjelasnya adalah para sahabat Rasulullah SAW. Rasul itu secara aliran ideologi pemikiran itu Ahlussunnah wal Jamaah, dan sahabat pun secara ideologi pergerakan pemikiran pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi jika ditarik-tarik ke Indonesia, Ahlussunnah wal Jamaah itu standarnya yang maulid Nabi, tahlilan, menakiban, penawaan. Karena persis anti maulid, persis anti tahlil, berarti persis tidak meluk Ahlussunnah wal Jamaah, persis dimasukkan ahlul bid'ah wal furqah.
dengan nama lainnya Wahabi. Dan kita tahu ya, Ahlussunnah wal Jamaah ini jadi jargon politik di zaman Gus Dur terus sampai zaman SBY. Kita tahu ya bahwa ketika menyebar jangan pilih PKS, jangan pilih Amin Rais, itu kampanyenya karena mereka Wahabi. Nah dulu orang begitu, teman saya dulu ketika di UIKA, beliau ketua Dewan Dakwah Semarang, aktif juga di Muhammadiyah. Beliau mengantarkan lamaran jamaahnya, itu calon mertua dari yang diantar oleh beliau nanya, "Ade ini agamanya apa?" "Saya agamanya Islam." "Alhamdulillah, bukan Muhammadiyah." Jadi Muhammadiyah itu diposisikan di luar Islam. Amin Rais enggak punya suara kuat di basis NU karena begitu. Sampai PKS pun bikin bayan, bikin edaran di Republika sampai satu halaman bahwa PKS adalah partai yang berideologikan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena diurusi di Jawa itu PKS itu Wahabi. Maka siapa kembali nyarikan Cak Imin itu sudah koalisi dengan Wahabi gitu. Yang NU begitu kemana memilih Anies Baswedan, memilih Cak Imin, Wahabi itu sudah. Jadi terjadi penyempitan ya ideologi yang diajarkan Rasul, kemudian disempitkan. Jeung pika sebelah teh dengan PKS teh dengan edarannya. Kenapa PKS Ahlussunnah wal Jamaah? Karena PKS salah satu poinnya mengamalkan Maulid Nabi, mengamalkan tahlilan. Tadinya dulu memang PKS segala sudah Maulid dulu, tahlilan dulu. Jadi seakan-akan disempitkan menjadi tradisi yang ada di Nahdiyin atau di Syafi'iyah. Kalau tidak begitu berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa Ibnu Abbas menafsirkannya dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Ini merujuk ayat sebelumnya, ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat itu kata para ulama tegas mengajarkan kepada kita bahwa Quran Sunnah saja belum cukup untuk menyelamatkan kita dari neraka. Quran Sunnah itu harus dibarengi dengan jami'an wa la tafarraqu. Maka tidak cukup ahlul Quran, ahlul sunnah unggul, kudu ahlul jamaah. Tidak cukup ahlul Quran, ahlul sunnah unggul, harus bukan ahlul furqah. Maka dari itu Ibnu Abbas menjelaskan, jadi akan selamat itu yang bagaimana ahlul sunnah wal jamaah. Jika ada menuduh Persis bukan Aswaja, Persis bukan Ahlussunnah wal Jamaah, tiba-tiba Persisma di nalaman lagi terus Aswaja, NU-nya di nalamannya tambah. Mantap kalau betul karena tambah. Persisma di nalaman lagi terus Aswaja, wa tasmu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu ajaran dari Allah. Ahlul Quran saja tidak cukup, Ahlus Sunnah saja tidak cukup, harus juga dengan al-jamaah, harus juga dengan tidak furqah. Dikuatkan oleh hadis Nabi yang menjelaskan tentang firqah najiyah, satu kelompok yang akan selamat.
Saya tidak terus arahnya jamaah persisme bus katalan. Saya pustakannya catatan kaki. Yang pertama Abdullah bin Amr riwayat At-Tirmidzi. Ketika Nabi menyebutkan dari 70-an kelompok itu semuanya masuk neraka kecuali satu. Satu itu siapa? Di hadis Abdullah bin Amr Nabi menjawab, ma'ana alaihi wa ashab, yang aku dan sahabatku ada di sana. Di hadis Muawiyah riwayat Ahmad, Nabi menjawab, hiyal jamaah, itu adalah al-jamaah. Nah ini yang mohon maaf saya mengoreksi guru-guru saya yang mengatakan al-jamaah itu adalah ma'ana alaihi washabi. Kurang pas. Ma'ana alaihi washabi itu nanti dijelaskan dalam hadis lain, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa abdu alaiha bin nawajid wa iyyakum wal bid'ah, ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Pegang teguhlah oleh kalian sunnahku dan sunnah para khalifah sesudahku, dan jauhilah oleh kalian bid'ah. Jadi ma'ana alaihi wassalam istilahnya sunnah. Maka dari itu kemudian berkembanglah istilah al-sunnah yang lawannya adalah ahlul bid'ah. Karena di hadis Irbad bin Sariyah itu Nabi menjelaskannya begitu, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jadi sunnah dihadapkan dengan bid'ah. Kalau al-jamaah kita telusurinya ada hadis lain tentang apa itu al-jamaah. Al-jamaah itu jelas kan di Al-Quran juga, jami'an itu wala tafarruqu. Jadi bukan di materi Quran dan sunnahnya al-jamaah itu. Al-jamaah itu tidak ada furqahnya. Makanya di hadis pun alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Sementara sunnah jelas materinya, bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi pasnya tetap ahlus sunnah wal jamaah. Jangan disebutkan al-jamaah itu adalah ahlus sunnah, karena tidak penting. Papa dari sahabat Nabi istilah gitu. Tidak kemudian kita sebutkan al-jamaah itu ahlus sunnah, enggak. Di sahabat Nabi istilah ahlus sunnah wal jamaah, karena tidak penting. Muncul istilah al-sunnah itu sejak zaman salaf. Saya kutip di keterangan paling atas, Qala Ibnu Sirin berkata, Muhammad bin Sirin ulama tabi'in wafat tahun 110 Hijriah. Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Semula para ulama tidak bertanya tentang isnad. Isnadnya sandaran. Jadi kalau saya dapat terima berita dari Ustaz Ahmad, saya akan tanya Ustaz Ahmad cek saha, tak cek saha bahasanya isnad, sanad. Oh Ustaz, persisten
menerima tambang kan ditanya cek saha. Nah, cek usaha tanya di cek saha ada PT ujung-ujungnya cek usaha sendiri. Usaha benar nyangke dakwah pernyataan resminya itu hati-hati pernyataan resminya meskipun belum terlalu resmi, cuma saat kedua sementara itu. Nah itu kita mempertanyakan dasarnya apa, sadarannya apa, itu isnad. Dan isnad itu kalau dalam konteks riwayat pasti orang, kata siapa, kata siapa, kata siapa. Kalau kebijakan PP sumbernya saya, insya Allah ya sahih insya Allah. Tapi kalau sumbernya orang Muhammadiyah, nah itu diragukan kesulitannya. Isnad itu awalnya para ulama tidak mempersoalkan isnad. Jadi kalau ada berita dari Nabi, nggak mempertanyakan dari siapa, dari siapa, dari siapa. Falamma waqa'atil fitnah, baru setelah terjadi fitnah. Fitnah itu perang di antara sesama muslim yang lainnya ditusuknya oleh Abu Bakar sampai beliau wafat dalam sakitnya, dibunuhnya Utsman bin Affan, dibunuhnya Ali bin Abi Thalib. Nah dari sana mulai ketahuan ternyata tidak semua orang Islam itu adil. Adil itu banyak yang beko. Maka nanti syarat Islam itu yang pertama adalah adil. Adil itu dalam akidahnya. Bagaimana akidah yang adil? Disebutkan di sini qalu sannu lana rijalakum. Kalau sudah terjadi fitnah, para ulama berkata, sebutkan kepada kami nama rijal-rijal kalian. Rijal itu riwayat. Ini kamu dapat dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Fayundur ila ahli sunnah fayukhadu hadithun. Lalu diperiksa, jika dari ahli sunnah maka hadisnya diambil. Wayundur ila ahli bidah, dan jika dari ahli bidah fala yukhadu hadithun, maka hadisnya tidak diambil. Jadi untuk mengecek isnad sahih tidak itu dicek rawinya adil atau tidak. Standar adil itu apa? Ahlus sunnah. Kalau ahlul bid'ah berarti tidak adil. Membedakan ahlus sunnah dan ahlul bid'ah bagaimana? Ahlus sunnah itu yang memegang teguh sunnah Nabi dan para sahabat, yang memahami sunnah sebagaimana diajarkan para sahabat. Para sahabat kan tabi'in dan tabi'in. Memangnya zaman itu sudah ada yang tidak begitu, ada. Itulah bid'ah. Mereka memahami Quran tidak memakai sunnah. Mereka memahami sunnah tidak berdasarkan penjelasan sahabat. Itulah bid'ah. Siapa bid'ah di zaman itu? Yang pertama adalah Syiah. Kenapa Syiah ahlul bid'ah? Karena mereka tidak merujuk hadis. Sahabat mayoritas dibuka oleh Syiah sebagai penjahat karena mengambil kekhalifahan Ali. Karena ada krisis trust, krisis kepercayaan kepada sahabat, maka otomatis mereka tidak merujuk sunnah. Apa sunnahnya? An Abi Bakr As-Siddiq, ya, an Aisyah radhiyallahu anha, an Umar bin Khattab. Yunus Syiah Abi, an Abi Hurairah, Abu Hurairah musuh berat Syiah. Soalnya tidak Syiah di babatnya kalau di sana Abu Hurairah. Entah kayak mata orang Syiah mau Abu Hurairah. Dengan membenci sahabat, mereka tidak merujuk sunnah.
Bahkan di sebagian besar mereka pun mereka tidak merujuk Quran yang diajarkan oleh para sahabat. Karena Quran di sahabat Utsman bin Affan, ya, dan mereka nggak mau merujuk Quran yang itu. Mereka bikin Quran sendiri. Qurannya beda, sunnahnya beda, otomatis akidahnya beda, ibadahnya beda. Itu yang beda. Yang kedua, Mu'tazilah. Mereka memahami Quran dan hadis tapi tidak mengikuti penjelasan sahabat, melainkan merujuk filsafat Yunani. Ilmu yang saat itu ilmu tanda kutip, ya. Kalau sekarang natural sciences, social sciences, scientific knowledge yang diajarkan di bangku-bangku sekolah kan lain tina Quran sunnah banyak. Nah, diajar fisika, diajar biologi, diajar psikologi, tina Quran sunnah lain. Saturnia tengah bimbing pelajaran tina Quran sunnah lain. Artinya sains itu, ya. Dulu itu dari Yunani, namanya dulu zaman scientific knowledge kan masih filsafat. Nanti zaman modern baru muncul scientific knowledge, science pun munculnya dalam modern. Jadi mereka memahami Quran dan hadis tidak pakai penjelasan sahabat, tapi memakai penjelasan filsafat Yunani. Makanya jadilah mereka nahiwal, berpisah. Mu'tazilah itu artinya berpisah. Kata Imam Hasan al-Basri, i'tazala anna Wasil, tokoh utamanya kan Wasil bin Atha. Wasil sudah berpisah dari kita, dirinya disebut Mu'tazilah dan nahiwal. Kenapa? Karena memahami Quran dan hadis tidak pakai Quran sunnah, melainkan pakai logika. Ayeuna contohnya kepala BPIP Ahlul Bid'ah memahami Pancasila pakai sirahmani, ya. Memahami agama pakai Pancasila, Pancasila manusia, jadi Pancasila. Kan mengenai Doktor Profesor Studi Islam Guru Besar UIN Jogja mantan rektor Win Sunan Kalijaga itu rektor yang tadi yang baru pernah Kurunate artinya hari rektor di UIN Jogja mah mikir ada Islam dan enggak kan Jokowi wae nuhu Islaman mengizinkan ICU. Kenapa dia berpikir seperti itu? Karena pakai logika mana? Bukan pakai Quran sunnah, tapi pakainya pakai ilmu scientific knowledge, ilmu mengenai orang liberal, orang sekuler, ya, membagikan baris, memahami Quran pakai hermeneutika, memahami fikih pakai sosiologi, memahami akidah pakai filsafat. Maka dulu itu ahlul bid'ah. Dan satu lagi yang disebut ahlul bid'ah itu yang berani memvonis kafir kepada sesama muslim. Dan ini nanti kalau ada waktu, ada takdirnya harus dibahas khusus 3 bulan yang akan datang. Karena ia mungkin nyerempet ke Salafi. Setahu saya tulisan ilmiah mengkritik Salafi di versi baru dari saya. Setahu saya, entah kalau dari yang lain, itu yang nanti saya akan bahas. Dulu saya ditanya Ustaz Nasrul dari Ustaz Nasrul. Jadi cina tawidah itu hukumah itu mengenai dari tauhid Salafi mah. Saya jawab nanti saya bikin, dan saya sudah bikin ada di kurikulum dunia. Di sana tauhid anu Salafi, ya, tapi sesuai salaf. Nah, beda antara salaf dan salafi. Nah itu mah
lebih dalam lainnya. Intinya ketika terlalu mudah memvonis kafir, umumnya khawarij, ya. Ali, Muawiyah, Aisyah kafir. Kenapa? Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Mencaci seorang muslim fasik, memeranginya kafir. Ali kan Muawiyah perang, Ali dan Aisyah perang, berarti Ali kafir, Muawiyah kafir, Aisyah kafir, berarti halal darahnya. Kalau kafir halal darahnya. Makanya Ali dibunuh, Muawiyah dibunuh, dan Muawiyah selalu Ali dibunuh. Pembunuhnya itu Ahlul Bidah. Nanti ada kutipan-kutipan ya di makalah berikutnya. Imam Ibnu Hajar menyebut wa qala mubtadi'ah, istilah itu berkata ahli-ahli bid'ah. Ahli bid'ah amal-amal kafir itu otomatis menjadikan orangnya kafir. Padahal yang disebut kafir itu khuruj minal millah, kalau dia sudah keluar dari Islam. Kalau ada amal-amal kafir, tidak kafir, cuma kafir amali, tidak sampai kafir intikodi. Saya sering contohkan ya, meja ini kakinya 4, tidak otomatis kalau ada yang berkaki 4 meja mungkin, kursi mungkin, domba mungkin, sapi meja pada kaki 4. Yang tidak sholat wajib itu kafir. Apakah otomatis yang tidak sholat wajib kafir? Itu kan Nabi yang menyebutkan salah satu contoh orang kafir amalnya tidak sholat wajib. Kalau faktanya dia masih ikut lebaran, haji, minggu haji, umroh, taraweh aja ke kapungan, artinya dia masih muslim, masih yakin la ilaha illallah. Dia tidak beribadah di gereja, dia tidak beribadah di wihara, dia tidak beribadah di kelenteng, berarti dia masih muslim. Orang seperti itu statusnya muslim, tapi kafir amali. Kafir amali itu muslim, kecuali kalau dia sudah keluar dari Islam, sudah melanggar la ilaha illallah, baru itu kafir. Hanya sholat, sehingga orang munafik muslim kafir, orang munafik muslim kafir. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahu nasira. Kalau divonis oleh Allah kekal neraka selama-lamanya, kafir. Mungkin dijauh. Kalau orang Islam mungkin dijauh. Kalau dalam hatinya masih ada la ilaha illallah kusafat. Hadis syafaat itu yang membedakan antara ahlus sunnah dan ahlul bidah. Langsung menimba hadis syafaat itu maka HTI, hadis syafaat, hadis siksa kubur. Ya makanya dalam beberapa hal saya sering katakan HTI itu terkena virus-virus inkar sunnah. Ya, jadi ahlus sunnahnya saya tiktik. Ahli sunnah saya tiktik karena dia memahami dia pakai sunnah. Nah ini ahlul bidah ya, jadi Syiah, Mu'tazilah, dan yang mudah mengkafirkan orang lain hanya karena amal-amal kafir. Padahal amal-amal kafir itu sebatas kafir amali, tidak sampai menghilangkan status keislaman seseorang. Sehingga Jokowi, Prabowo itu muslim kafir, muslim, meskipun dia melegalkan undang-undang Cina, melegalkan undang-undang miras. Anda tahu malam yang bima anjalallah faulai kaum kafir. Kenapa kita
dia masih muslim. Lantaran pemajikannya kapur ditiup kakapun, berarti kan Islam. Karena Pak Jokowi rajin sholat wajib, ya itu saya tanya pertanyaan langsung ke orang PKI, Prof. Umayyad Jokowi ini PKI kurang manusia, sholat rajin, Umar rajinnya waktu ada sholat pula kita pula kurang menghadap pula. Orang Persis kalau mau waktu ada makan dulu, sholat dulu, makan dulu, berarti sholat Jokowi dibanding orang Persis. Kurang menghadap. PKI berapa sudah tukang sholat? Ini mesti beliau. Nah, kalaupun ada amal-amal kafir tidak mengukurkan keimanannya, hanya merusak. Istilahnya itu al-imanu yazid wa yanqus. Kata for Ahlus Sunnah wal Jamaah yang nanti mungkin dibahasnya bulan depan bisa diuti. Iman yazid wa yanqus, iman itu ada yang sempurna, ada yang rusak, tapi tidak hilang. Jadi nggak bedakan Ahlus Sunnah dan Ahlul Bidah. Ada Ahlul Bidah mah kafir, musyrik, kafir, munafik, Ahlul Bidah. Hari Ahlus Sunnah al-iman yazid wa yanqus, mukmin dan muslim asli, ya, mukmin kamil dan muslim asli. Dia muslim tapi dia maksiat, muslim bertakibul kabair, dia muslim tapi pelaku dosa besar. Masalahnya kemudian Ahlus Sunnah ini ada berbagai mazhab, ya, yang mazhab itu terutama di dalam masalah bid'ah. Apakah ada bid'ah yang bagus atau tidak? Bapak Ibu, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa yang mengatakan bid'ah bagus itu Imam Syafi'i. Di bid'ah itu yang bagus. Apa bid'ah yang bagus itu? Bid'ah yang tidak diamalkan, tidak ada zaman Nabi, tapi diadakan di zaman sahabat karena ada dasar hukumnya, termasuk yang diadakan di masa-masa berikutnya karena ada dasar dalilnya. Menurut dasar dalilnya bahkan bertentangan dengan dalil-dalil yang ada, nah itu bid'ah yang jelek. Ini yang mengatakan begini bukan ulama kaleng-kaleng ini, ya, bukan ulama abal-abal, ulama asli Imam Syafi'i. Contoh, Umar mengadakan tarawih berjamaah tiap malam. Bid'ah tuh, Pak. Tarawih berjamaah tiap malam, bid'ah tuh. Itu senada di versi suki tarawih mengikuti berjamaah. Masalahnya Nabi tidak mengamalkan. Nabi mengamalkan berjamaah itu 3 malam, sisanya Nabi suruh sholat di rumah karena sholat terbaik itu sholat di rumah. Kenapa Umar mengadakan? Karena kata Umar ini lebih baik daripada sholat masing-masing, bukan? Kembali ke dalam sholat berjamaah. Yang kedua, karena Nabi pernah mengamalkan dulu, cuma tidak dirutinkan. Merutinkan sesuatu yang tidak Nabi rutinkan bid'ah. Mancik Umar ni'mal bid'atu hari ima bid'ah halus. Dari sana mulai ada wacana bid'ah. Apa namanya? Sholat duha berjamaah dirutinkan bulan Ramadan, bid'ah mah. So kayak ini 10 sholat duha bulan Ramadan itu berjamaah tanggal duha.
insya Allah kayak surat itu saja bid'ah tidak wani sebab. Padahal sholat duha berjamaah ada makna. Lalu kenapa tidak? Karena Nabi tidak pernah merutinkan, tidak pernah menganjurkan. Kalau kita ajak berarti menganjurkan, bahkan dirutinkan, ya itu sesuatu yang baru. Nah yang baru begini yang tidak ada zaman Nabi, boleh tidak? Ini yang nanti beda antara Imam Syafi'i dan muridnya Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tegas, kullu bid'atin dhalalah. Kalau Imam Syafi'i bid'atani mahmudatun wa madhmudatun gitu. Termasuk ketika Utsman bin Affan mengadakan ada awal Jumatan. Bapak Ibu ada yang pernah umroh kan? Atau ibadah haji? Di Masjid Laut ya ada awal kan Jumatan 1 jam 10. Haji umroh mananya bulan Juni itu di akhir. Sholat itu berarti setengah 1, setengah 12 ya ada. Wah sudah buru-buru besar, mudah-mudahan bisa ada doa yang alhamdulillah sejamaah. Nah ini rancang ceramah kalau kaji itu imam dan awal ini setengah 1 loh. Oh cenaya ada awal iya. Mau di Bandung ada awal 5 menit sebelum ada Jumatan. Kita di Bogor. Soalnya kemarin saya sholat di Semarang di Masjid Dewa Dakwah, ya, mau santri Jumatan lagi sana. Pas ting waktu duhur ada ada dari lainnya yang ada sholat sunat. Gue sholat sunat, tuh ada dulu 2 kali bisa ada deh karena yang bilang saya bilang ketua DKM dan ketua DKM itu pengurus persiskan nih, ya Dewan Dakwah Universitas tapi Haji Imam bin Ahmad lebih bid'ah dibatan NU yang disebut ada awal Jumatan itu sebelum Jumatan di Bandung Haji ada Jumatan awal pas dulu ada awal di Mehna nah di dia juga ada awal pas waktu dulu hari ada Jumatan sanggas ada awal sudah masuk waktu jauh ke selangkah sholat sunnah. Ia mah bid'ah lebih kebatannya tapi kata beliau dari itu hari sudah di pemerintah tidak membawa gitu. Utsman bin Affan mengadakan ada awal yang itu sekarang tradisikan di Masjid Al-Haram di Masjid Nabawi sejam sebelum duhur. Jadi kalau dulu sekarang jam 12 jam 11 tadi ada awal dan biasa mengimbau jamaah mengingatkan bahwa ini sudah masuk waktu Jumatan sebentar lagi. Nah kalau di versi Jaya begitu bid'ah masa cocok ini. Tapi di madzhab Syafi'i diamalkan karena itu mah bid'ahnya yang bagus. Apa dari Utsman bin Affan ada awal dari ada awal subuh. Ya, as-salatu sebelum subuh ada awal. Boleh ada awal. Kalau memang kepentingan dan Utsman bin Affan ini sangat penting, maka dari itu diadakan. Dan adanya amal-amal baru di zaman sahabat itu sekaligus diikat dengan sunnah, berarti itu termasuk sunnah. Di bid'ah muqimah, bid'ah mahmudah. Disinilah persis beda dengan madzhab Syafi'i. Tapi kalau madzhab Syafi'i itu masih ahlu sunnah, kalau bukan disebut ahlu bid'ah.
disebut ahli bidah, sarwa orang disebut salafi, ahli bidah, kan orang disebut ahli bidah salafi. Gara-gara ngatur, itu gara-garanya, gara-gara ada rukun, ya, gara-gara ibu-ibunya jadi cadar, gara-gara bapak-bapaknya jadi nyambung. Salafi mah wajibnya, jadi ciri istri solehah itu sudah rela di poligami. Kalau ibu-ibu perlu rela di poligami, kata Ustaz Kamaludin Soleh, berarti ibu-ibu itu masih aku bidah. Ustaz Kamaludin Soleh itu iya tak senang goreng kayak versi istri teh. Ustaz melakukan versi istri tubuh nya senang. Jadi ibu-ibu itu senang emansipasi wanita. Nama cerita yang sebelum, wah saya bisa mandiri ibu-ibu gerak, jadi saya nyambung. Jadi itu model bidah, ya bidah hasanah, ya bidah mahmudah. Kenapa kita membidahkan maulid? Kan sederhana kan, tidak ada zaman Nabi, tidak diajarkan. Lalu kenapa mereka mengajarkan maulid? Memang tidak ada zaman Nabi, tidak diajarkan. Tapi kan Nabi mengajarkan cinta Nabi. Cinta itu akan memasukkan ke surga meskipun amal jelek. Jelas sama hadisnya. Ya, kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan menyertai orang yang dia cintai. Itu kan jawaban dari pertanyaan. Saya cinta Nabi, cinta Abu Bakar, cinta Umar, tapi saya nggak bisa menandingi amal Nabi. Bagaimana nanti saya di akhirat? Kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba. Dari sana Ibnu Hajar memberikan catatan dan banyak dalam tulisan saya ulas. Berarti cinta Nabi itu tidak mensyaratkan amal, penting cinta. Ku cinta oke, hari amal sama rumah sama. Itu yang ditanamkan di mazhab Syafi'i, umaha meningkatkan cinta Nabi, maka adalah mengakibat, ya, kemudian sholawatan, muda. Jadi meskipun bid'ah, tapi ada dasar dalilnya. Dan yang begini bagi mereka bid'ahnya bid'ah asalnya bid'ah madhumah. Kalau yang terbaru, NU terbaru itu mengatakan, ya, dari Ustaz Ali Mustafa Yaakob, Imam Majelis Istiqlal yang lurus, bukan yang bego seperti yang sekarang. Ya. Pendukung Israel mengalisi Istiqlal, bego bisa. Ya, Ali Mustafa Yaakob sering menulis di Republika, Maulid Nabi itu perayaan duniawi, nggak ada kaitannya dengan agama. Sampai Agustusan, pada Agustusan di sebenarnya ada versinya, di semua barulah bertemuan. Jadi mudah bisa kalian muncul Dewan Islam karena Maulid agama Agustusan duniawi. Masalahnya juga perayaan itu sekarang mudah itu dunia nggak ada kaitan dengan agama. Ini merupakan tradisi dunia, mau dikaitkan dengan agama. Kenapa ulama-ulama itu mengkaji fikih kita? Oh, itu cuma kata beda akhirnya, makanya ini cara justifikasi lagi. Nah, kepada mereka tolong jangan ada ungkapan ahli bid'ah, itu menghina. Kan kita dilarang wilayah skor umum di kaum asa ayakun khairat minhum wala bisa asa ayakun khairat minhunna wala talmizu anfusakum. Anfusakum di sana kan diri-diri di antara kalian, jangan saling hina. Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil dengan panggilan yang jelek.
bisalismul fusuku pada iman. Sejelek-jeleknya panggilan fasik sesudah iman. Imam Syafi'i itu kalau kita melakukan keimanannya bisa kafir, lalu kita panggil ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu gelar fasik, jelek. Kita memanggil ahlul bid'ah kepada mereka yang maulid, kepada mereka yang tahlilan. Makanya dalam berbagai tulisan saya sering tegas mengatakan tahlilan itu bid'ah, tapi pengamalnya jangan kita sebut ahlul bid'ah. Maulid itu bid'ah, tapi pengamalnya jangan kita sebut ahlul bid'ah. Karena beda. Kalau ahlul bid'ah itu sudah seutuhnya. Kalau bid'ah maulid baru yang kecil-kecilnya, baru partikular-partikularnya, dan itu pun dalam mazhab kita. Bid'ahnya bukan muttafaq alaiha, bid'ahnya itu bid'ah yang mukhtalaf alaiha. Dalam hal yang mukhtalaf alaiha jangan ada gelar-gelar ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah. Nah, cahulah orang nyebut ahlul bid'ah ke Imam Syafi'i, apa nu nyalakeun sunnah ke Imam Syafi'i? Nasirus sunnah. Nah, cahulah orang nyebut ahlul bid'ah ka tukang meludan, apa nu tukang meludan teh Ibnu Hajar Al-Asqalani nulis Bulughul Maram, nulis Fathul Bari. Aca gelar ahlul bid'ah itu di grup Mubalik PD Kota Batu ya. Kalau sekarang saya sudah keluar antara liur sama politik, kostum itu para janganlah keluar kembali suke kayak begini benar sidik cepet masalah politiknya habis keluar. Ada yang iseng memposting buletin atau apa, terus saya mention dan spill umat channel logikanya tapi usaha dokter mongko bid'ah tapi lain ahlul bid'ah. Yang nanya Ustaz Senior, saya balik jawab, Habimah Tuwatun nyebut Ibnu Hajar ahlul bid'ah, lebih Ustaz dokter. Dia jawab bid'ah hidupiyah hehehe gitu. Bid'ah hidupiyah itu bid'ah yang tidak sebenarnya. Menurut Ibnu ahlul bid'ah Ibnu Hajar, sarua aja nyesat ke Ibnu Hajar dan memponis dia akan masuk neraka karena wakulah bid'atin dolalah wakulah dalalatin bid'ahnya bid'ah. Kalau bid'ah yang kita anut itu tidak muttafaq alaiha tapi mukhtalaf alaiha, kita jangan memponis ahlul bid'ah karena mereka masih ada sunnah. Yang ahlul bid'ah itu yang bid'ahnya muttafaq alaiha, Syiah, Mu'tazilah, ya, Khawarij, itu muttafaq alaiha. Ahlus sunnah menawa itu. Tapi kalau bid'ah yang mukhtalaf alaiha, yang diperselisihkan, belum masuk kategori ahlul bid'ah. Apalagi ketika faktanya Gus Bahar itu tukang ngitar, Buya Yahya itu tukang pembongkaran hadis, peneliti hadis. Sade bapak ibu apa bisa ibu Stanley ya udah nama lah yang Ustaz Gus Miftah yang Ustaz ya benar-benar Ustaznya ya Gus Randi, terus channel dari Sidogiri itu kan pesan Mas ya. Tuh mereka mengkritik Syiah, mengkritik liberal, pasti hanya kalau itu yang kritik Persis gara-gara terlalu. Nah, dalam hal seperti itu masuk kategorinya masih ahlus sunnah, cuma karena ada perbedaan pemahaman dalam masalah bid'ah mahmudah. Artinya dari penjelasan ini ahlus sunnah itu versi ahlus sunnah, Muhammadiyah ahlus sunnah.
NU Ahlus Sunnah, HBI Ahlus Sunnah, ya. Tadi PKS, PKB, Salafi, HTI, ya semua Ahlus Sunnah. Yang ahlu bidah siapa? Tadi Syiah, Ahmadiyah, ya, Islam liberal, kaum sekuler, anda tukang mabon, ya, kaum teroris, Muslim, baru bidah. Karena mereka sudah masuk wilayah bid'ah yang muttafaq alaiha, ini sepakati. Kalau wilayah bid'ah yang mukhtalaf alaiha kurang sehargaan, wala tanabazu bil alqabi salismun fusuqu ba'da iman. Jangan sampai kita memponis fasik kepada saudara-saudara kita yang sudah iman. Faktanya juga kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan, kalau kita berdiskusi frame-nya sama, farudhu ilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tanya saja Ustaz JJ yang di MUI, ya, tanya saja Ustaz Latif Awaludin di MUI. Mau di MUI ngobrol masalah fikih, masalah akidah, rujukan Quran Sunnah. Sunnah itu Sahih Sahih Muslim. Kalau fikihnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, atau yang lain sama. TNU, Depti Muhammadiyah, Depti Salafi, ya, Depti HBI. Kalau duduk bersama, sama. Kalau dulu ilallah pada sunnah itu mereka harus duduk. Tapi kalau menjadi Syiah, duduk bersama mana? Yang Mu'tazilah duduk bersama mana? Coba diskusi yang profesor liberal banyak berbeda. Atau ngobrol aja ahli sufi, pancena ayatnya di PSSB sufi itu abad-abad. So, kumaha juga Quran ke yang lain PSSB-nya. Saya pernah dipertemukan beberapa khatib yang abad-abad dalam diskusi. Abdi kadieu manehna kadieu nya isinya. Saya bilang saya nggak mau bertanya diskusi. Rujukannya dulu sama, Quran, Sunnah. Mengenai rujukannya yang pikir kaya lagi menyambung. Ayat kasar, kalau tidak tasawuf, bukan Ahlus Sunnah. Kalau rujukannya bukan Quran dan Sunnah, kalau rujukannya bukan wa'tasimu bihablillah, udah kita rujukan mencairkan yang mana punya PKP yang mana Quran tasawuf dasarnya Quran Sunnah, emang dasarnya intuisi, ilham, ya, fatwa guru yang nggak ada dasar dari saya biasa, segala turunan, anu turunannya jadi turunan. Itu tasawuf dulu. Berikutnya adalah jamaah. Saya tulis di makalah, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Jadi jelas ya, al jamaah itu yang kebalikan dari furqah. Beda, bukan yang tadi ma'ali wasat, bukan ma'al sunnah. Jadi kalau al jamaah dan al sunnah terlalu menyempitkan makna. Al-jamaah itu yang bukan furqah. Dalam hadis lain, al-jamaah itu dijelaskan jamaah al-muslimin wa imamahum, yang ada imamnya. Imam itu dijelaskan di hadis di bawahnya, fa in ra'aita khalifatan falzamhu. Imam di sana adalah khalifah, pemerintah, pemegang kekuasaan. Ustaz JJ imam di Persis, tapi beliau bukan khalifah. Ustaz JJ itu bisa hukum apa? Jokowi bisa hukum apa? Ustaz JJ ijazahnya, pernikahannya diatur hukum negara, lain negara diatur hukum Persis, ya kan? Sekolah Persis diatur hukum negara, atau negara diatur hukum Persis? Ada hukum negara, berarti Ustaz JJ itu bukan imam khalifah. Berarti Persis itu bukan al-jamaah.
Pas Ustaz Aceh menjelaskan persis itu jamaah min jamaatul muslimin, persis itu jamaatun min jamaat min al jamaah, satu kelompok dari berbagai kelompok yang ada di lingkup negara. Dalam hadis berikutnya, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir alaihi fa innahu man faraqal jamaah syibran. Ini dalam hadis yang lain di nomor sebelumnya, fa innahu man kharaja minas sultan. Dia jamaah yang dimaksud adalah sultan. Sultan itu sultan. Sultan itu kekuasaan, penguasa. Bukan persis, bukan Muhammadiyah. Kalau kita memahami versis ini al-jamaah, maka bedanya LDI. LDI itu kan al-jamaah itu LDI. Kalau arti al-jamaah berarti jahiliyah. Kalau arti al-jamaah berarti kedua bayat. Kalau bayat ke imam-imam nanti imam LDI. Bedanya persis LDI mungkin. LDI kan dulu namanya Islam Jamaah. Yang tepat al-jamaah itu adalah pemerintah yang sah. Yang dimaksud al-jamaah, kita ikut pemerintah meskipun pemerintah itu dolim seperti yang sekarang dan sebelumnya. Nah, ayo di sini tewa, di saat itu bisa balik ke Bandung. Meskipun pemerintah yang sekarang dan sebelum-sebelumnya tidak adil, meskipun pemerintah yang sekarang dan sebelum-sebelumnya tidak berpihak sepenuhnya pada Islam, kita tetap harus ikut pemerintah. Jangan memisahkan diri. Kalau memisahkan diri ini yang tadi tidak jami'ah tapi malah tafarruq. Kalau ada banyak furqah, nanti ada yang banyak mati jahiliyah. Apa mati jahiliyah? Mereka yang tidak puas pada pemimpin lalu melawan, kan pasti ada korban. Karena yang namanya penguasa pasti punya tentara. Kecuali Palestina, entah Palestina tidak akun negara PBB yang temenan ayat Hamas. Hamas itu statusnya tetap saja sebagai teroris dan sebagai militer. Padahal jago lebih jago Hamas segalanya dibanding TNI. Tapi karena status Palestina bukan negara, jadi Hamas itu statusnya sebagai teroris, kelompok sempalan, kelompok keras. Tapi kalau legal negara pasti ada tentara. Kalau berhadapan dengan tentara pasti banyak yang mati. Nah, matinya pada waktu itu bukan mati syahid. Mati syahid itu kalau orang Palestina melawan Israel. Kakek kita dulu melawan Belanda, melawan Jepang, dulu mati syahid. Yang dilawannya orang kafir, penjajah. Kalau ini mah ya ISIS, ya Al-Qaeda, ya Suriah, ya Jabal Nusra, ya Irak. Kabeanan barat orang Islam itu berarti Islam perang saling bunuh, yang begitu matinya mati jahiliyah. Doktrin al-jamaah ini menjadikan kita untuk selalu mendahulukan persatuan dan kesatuan negara, terlepas apapun bobroknya negara itu. Selama pemimpinnya Muslim, alhamdulillah di Soekarno bikin ke Jokowi Muslim kafir. Ayam kafir tinggal Ahok, bisa di Ahok pun PPI nggak boleh. Kalau ada kafir nggak boleh, harus Muslim. Kalau kafir baru boleh kita kudeta, tapi selama masih Muslim kita nggak boleh kudeta. Kalau kita kudeta, kalau kita statis pasti akan ada banyak korban.
tidak sekolah hati kan dicabut lingkungan di dalam yayasan kita daripada kita separatis melawan negara dan kekerasan yang nanti akan timbul banyak korban mati jahiliyah, maka berdasarkan ajaran sunnah kita tetap al-jamaah. Nah yang diambil oleh orang tua kita dari pertanyaan berikutnya, kalau tidak ada al-jamaah bagaimana? Kata Nabi, tinggalkan semua kelompok yang bertikai, meskipun kamu sendiri menggigit akar pepohonan. Nah itu yang diambil oleh orang tua kita. Jadi al-jamaah itu meskipun sendiri adalah al-jamaah, iya kalau sudah tidak ada al-jamaah negara. Contohnya di mana? Contohnya di Irak, di Suriah ketika perang saudara. Lamun aja persis di itu, persis nggak boleh bayar ke ISIS, nggak boleh bayar ke Al-Qaeda. Ya, kalau tentara Suriah masih ada, berarti tetap bayar kepada negara Suriah. Persis seperti Al-Azhar di Mesir. Ketika Ikhwan Muslimin naik jadi presiden, bayar. Tapi ketika bentrok, Al-Azhar tidak berpihak. Ketika yang menang As-Sisi, tentara Ikhwan Musliminnya dibantai lagi. Kalau Al-Azhar tidak berbayar kepada As-Sisi, kepada pemerintahan Mesir. Sehingga ulama-ulama Saudi ayo naik ke naik ini loh KMDS sabu berpuluh KMDS ada kena orang bina khutbah Jumat bina kunut witir tarawih itu juga jamaah daripada kita melawan pemerintah lalu kemudian yang terjadi berbeda-beda. Itu bukan ajaran al-jamaah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan keterbatasannya. Wilayah pertarusan menengah hari utusan komando itu. Jam ya. Aceh. Enggak wilayah. Enggak. Tadi saya menyampaikan bahwa munafik itu termasuk kafir. Padahal mereka sholat, padahal mereka saum dan sebagainya. Kategorinya seperti apa, Ustaz? Munafik itu kafir. Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bohong syahadat ibadah. Kategorinya seperti apa? Seperti surat Al-Munafiqun. Ciri orang munafik itu ketika dia perang, dia bukan membantu kaum muslimin melawan orang kafir, malah melawan orang kafir dan membantu orang kafir melawan kaum muslimin. Ciri orang munafik itu dia memecah belah umat di dalam. Ya. Dan ciri orang munafik itu mereka sering berkumpul dengan komplotan-komplotannya dan membahas memperlihatkan kekafirannya. Wa idza qalu ila syai'in qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ada kelompok yang khusus, yang kelompok itu mengamalkan kekafiran antara. Cuma kalau gabung dengan kita kelihatan seperti muslim, tapi kalau gabung dengan mereka kelihatan kafirnya. Ciri orang munafik itu sholatnya malas, sholatnya juga terpaksa. Wala yakunu sholat illa wa musala wala yunfikuna illa wa kadun. Kalau semuanya itu ada, itu munafikon kholis. Yang dalam hadis terdapat bicara dusta, janji, ingkar, diamani, khianat. Kalau ada pendapat bermusuhan dengan sangat. Dengan ciri-ciri itu semua baru munafik asli. Tapi kalau dia hanya ada satu bagian ngomong bahwa ngambut mungkin
sholat dulu, tapi yang memang bergabungnya dengan kita, nggak bergabung dengan kelompok kafir, nggak bikin kelompok sendiri. Kan orang munafik bikin masjid sendiri, masjid di luar untuk menyusun siasat menghancurkan kita. Nah itu ya. Yahya Sumbar itu tahu mana yang munafik, mana yang bukan. Kan Yahya Sumbar kalau kita lihat biografinya, ketua Hamas sekarang tukang newakan orang Palestina yang jadi mata-mata Israel. Yahya Sumbar apa sih munafik gila ya gitu. Tapi kalau konteksnya masih amal-amal satu dua, itu munafiknya munafik amal gitu Pak. Dan kalau ragu, prinsipnya lebih baik kita salah menilai muslim daripada salah menilai kafir. Kalau kita nilai dia munafik, kafir, salah, itu orang kafir. Kalau kita nilai dia muslim, salah, mana? Jadi kalau kita ragu, dia muslim. Tapi kalau semua ciri-ciri lengkap, maka dia berarti munafik. Ada lagi? Mengapa? Kadang kita berkurang di tengah masyarakat, seperti misalkan acara Februari, Maulid, masuk Jumat. Terus bagaimana sikap kita gitu kan dalam hal ini? Apakah kita hadir di tempat itu atau gimana? Sementara kita tidak boleh menjustifikasi bahwa itu aku bid'ah. Gimana menurut Ustaz? Saya sering guyon berarti sampai kapanpun saya mudah-mudahan tidak akan hadir meskipun amplopnya 5 juta, bukan 10 juta nggak di pikiran. Bedakan Pak Haji antara kita bersikap dengan menghina beda. Saya kalau tanya maulid tidak, silakan dicek rekam jejak tulisan saya, rekam jejak video saya. Tidak akan ada satupun tulisan atau video saya mengatakan maulid tidak sah, tidak. Tapi silakan cek tulisan saya, cek video saya, mana selama saya menghina menudan, yang menghina para pelaku menudan. Ya, kalau ada nanti saya hapus video. Kalau ada nanti tulisan itu saya cabut dari website. Jadi beda antara kita bersikap tegas dengan kita menghina. Yang tadi saya sebut, kita nggak boleh menuntut ahlul bidah, itu nggak boleh menghina. Karena menyebut ahlul bidah itu kan menghina, merendahkan. Ya. Saya tentu saja bertetangga dengan para ulama bidah itu. Saya pernah diundang, pernah dikasih makanan. Ya. Saya pernah mengendai ibu bapak jadi kami mengkedeimah terkedah abimah terkengeng mudah terkengeng tahlilan. Kalau jamaah saya penyakitan abimah terkengeng mudah terus ada sedih lagi. Istilah dari abimah terkengeng mudah cek pasantren cek putar termasuk itu saya ya itu cuma guru cuma main pasar dengan keputusan cuma ke RT batas kedua itu sekolah training gitu. Anak-anak kami diarahkan temenan berputar temenan pasantren udah beres. Dan sekarang zamannya toleransi, mereka bisa leluasa maulid, kenapa kita tidak bisa leluasa tidak maulid? Mereka tidak mau menampilkan maulid, kenapa kita malu-malu menampilkan kita tidak maulid? Jadi tidak saja. Mohon maaf, saya tidak maulid, saya tidak tahlilan. Kalaupun mengajak, saya tidak hadir. Makanan ini ditanggung
tapi kedima tolong ngirim malaikat itu berarti tidak adina terkena maulidan itu jelas itu bahasa dengan baik itu mengenakan buat mereka itu bagian awas tadi mudah-mudahan bagian cabut atau anggota. Ya soalnya ada kasus Ustaz, kasus seperti ya, di lingkungan saya Pak, ya pelaku itu gitu loh. Cuma saya sendiri enggak gitu kan. Insya Allah Pak Haji, dengan istiqomahnya Pak Haji itu jadi dakwah. Jadi dakwah. Mun Pak Haji bawa-bawa atau mana dakwah. Pokoknya catat kayaknya harus ada usia yang berikan bulan atau anggotanya cabut di PP. Imam Syafi'i tadi kan pendapat bahwa ada bid'ah salah dan ini menjadi pegangan kuat dari MUI. Hal yang mereka mengakui bahwa ini bid'ah, tapi mengatakan bid'ah salah. Lalu teringat dengan nasihat Ustaz yang sertifikasi selalu menjelaskan dengan kaidah fikih al-adah muhakkamah. Adat istiadat yang dibiasakan dilakukan atau dilakukan itu akan menjadi hukum yang baru, dan mungkin ini kalau tidak salah pengertiannya mengarah ke bid'ah dolalah. Itu satu saja. Lalu kedua Ustaz. Ya. Yuk masalah ya, Final ini mengenai pendapat Bisbah menjelas tentang menyinggung kepada kita kalau misalkan bersafahah bersalaman ketika sholat itu mereka kan selalu salaman ya. Lalu memiliki pendapat Bisbah ini, lalu bagaimana mereka ketika pas sudah salam itu memegang HP biasanya. Saya teringat dengan kaidah fikih masalah musalah, kemaslahatan yang berkesinambungan ya. Dan pendapat ini mungkin pendapat kuat yang dipegang oleh ulama persis. abdi mah nyekel HP tara sesalaman mah diri dah boleh sholat lama kita alih masalah bersalah kita mah sadar bersalah kecuali kalau beres sholatnya mau naik bus oh ya khusus di mana masalah bersalah diri dah bisa dan itu kan tidak dirutinkan salah tidak dirutinkan biar salam kesalahan sholat ayo ulang beres sholat nyekel HP mungkin naik bus itu naik bus masalah bersalah itu jadi memang kita berdiskusi secara detail mendalamnya tidak sederhana menjelaskannya. Intinya yang disebut masalah itu apa yang ada dalam dalil. Kalaupun tidak ada dalam dalil tapi masih sesuai dengan dalil, maka masalah bersalah. Tidak untuk mendalili sesuatu yang jelek lalu kita pandang baik disebut masalah bersalah. Kata ahwa hawa nafsu iyattabi'una ila dhanna wa ma tahwal anfus iyattabi'una ila dhanna wa inna dhanna la yughni min al-haqqi syai'an. Yang kedua, al-adatu muhakkamah, adat yang baru itu bisa jadi hukum iya, tapi nggak sampai masuk wilayah ibadah. Kalau masuk wilayah ibadah tidak. Masalahnya tadi mulutan itu tidak masuk wilayah ibadah. Ada itu klaim kan? Faktanya di berbagai mulutan, air mulutan cinta Nabi itu cinta, air mulutan cinta Nabi waras yo berarti mulutan waras yo. Untuk menggabungkan budaya faktanya begitu. Jadi maulid itu dijadikan nilai-nilai ibadah. Kalau tidak maulid berarti rendah keimanan dan rendah cinta.
nilai-nilai pahala, padahal nggak ada kaitannya. Begitu mah naik ke mangga ke bios itu kan hati adat teh. Tapi kalau sampai mengharuskan itu sudah masuk wilayah ibadah. Jadi bedanya kalau adat itu mahkamah, kalau wilayah adat tidak masuk wilayah ibadah. Kalau sudah masuk wilayah ibadah terikat dengan mahkamah yang ada dalam Quran dan Sunnah. Itu saja sederhananya dari jawab bisa membahas kaidah fikih. Cukup mungkin ya? Oh jadi mana? Kan tadi kita sudah bahas selama perbedaan itu di wilayah ijtihad yang mukhtalaf alaiha masih di wilayah Quran Sunnah, itu masih ada Sunnah. Kita justru harus selalu mencintai mereka. Kita harus mencintai mereka yang masih muda karena mereka ada Sunnahnya. Kita harus mencintai orang-orang Salafi karena mereka Muslim, karena mereka mukmin. Kita harus berjamaah dengan mereka sebagai bukti bahwa cinta kita itu cinta karena Allah, bukan cinta karena Persis, bukan cinta karena Salafi. Justru masalah cinta seluas-luasnya, selama itu diridhoi Allah, kita harus cinta, terlepas apa itu madhabnya, terlepas apa itu kelompok. Jadi ikuti saja, berbaur saja. Masalah ada perbedaan, tentu kita berprinsip. Kalau saya tidak percaya adanya syariat kunut subuh, ya saya harus ikut-ikutan kunut subuh ketika jadi imam. Apa saudara mungkin diprotes menjadi imam, ya semua berjamaah tetap sebagai bukti bahwa kita cinta kita tidak disekat oleh ormas, oleh madhab. Cinta kita cinta karena Allah. Itu tulisan saya kemarin yang cinta yang turun dari langit 2 Jumat kemarin, itu saya bahas sampai ke sana. Atur nuhun, mungkin manfaat kanggo sadayana, insyaallah mudah-mudahan bisa bertemu di dalam waktu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum